Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anakku kelas 4 hari ini? Bu Nikmah harap semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat ya. Fi hadzal yaum sanadrusu darsal lughatil arabiyyati. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Tema yang akan kita pelajari masih sama dengan pekan lalu, yaitu afrodul usroti, anggota keluarga. Nah, hari ini kita akan belajar tanya jawab seputar anggota keluarga. Pastinya anak-anak juga ingin kan bisa berbicara bahasa Arab? Simak dengan baik ya. Nah, di sini tampaknya ada seorang laki-laki. Sepertinya dia bekerja sebagai insinyur. Kemudian di sebelah kirinya terdapat tulisan Ammun. Ammun artinya paman. Ingat ya, Ammun paman. Kemudian di sebelahnya ada nama Umaru. Dan di sebelahnya lagi ada tulisannya Muhandisun, insinyur atau arsitek ya. Nah, tiga kata ini merupakan kata kunci untuk membantu kita melakukan tanya jawab seputar anggota keluarga. Sekarang kita masuk pada kalimat. Di sini ada al-mithalu, artinya contoh. Nah, nomor 1 ada tulisannya Man hadza, artinya siapa ini, begitu ya. Untuk menanyakan seseorang, kita bisa menggunakan kata man, artinya siapa. Man, siapa. Kemudian untuk menunjuk seseorang, kita bisa menggunakan kata hadza, artinya ini. Tapi hadza digunakan untuk menunjuk orang laki-laki, misalnya paman, kakek, adik laki-laki, ayah, itu menggunakan hadza. Tapi kalau untuk menunjuk orang perempuan, kita menggunakan hadhihi, misalnya ibu, nenek, bibi, semuanya menggunakan hadhihi. Artinya sama-sama ini. Hadza dan hadhihi artinya ini. Jadi untuk bertanya kita bisa menggunakan kalimat man hadza untuk menanyakan orang laki-laki dan man hadhihi untuk menanyakan orang perempuan. Paham ya? Sekarang kita masuk pada nomor 2 yang ada di bawahnya. Itu jawabannya. Hadza ammi Umar. Ini pamanku Umar. Nah, tadi kata kuncinya Ammun Bu Nikmah, artinya paman. Kemudian di sini kenapa menjadi ammi? Nah, kalau Ammun itu artinya paman. Sedangkan ammi artinya pamanku. Jadi kalau ketambahan ya mati atau ya sukun artinya menjadi pamanku. Nah, anak-anak pasti ingat tabel ini kan? Ammun artinya paman, ammatun bibi. Kalau semuanya ditambah ya maka menjadi ada artinya, artinya menjadi ada kunya, pamanku, bibiku, kakekku, nenekku, begitu. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut setelah ini, oke? Jadi jawabannya begini, hadza ammi Umar, ini pamanku Umar. Huwa muhandisun, dia seorang insinyur atau arsitek. Nah, karena tadi pertanyaannya menggunakan man hadza, maka jawabannya juga menggunakan hadza. Sebaliknya, kalau pertanyaannya menggunakan hadhihi, maka jawabannya juga menggunakan hadhihi. Misalnya, man hadhihi? Hadhihi ummi. Nah, begitu ya. Bisa ya? Kemudian, di sini ada kata huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki. Siapa dianya?
pamanku. Paman kan laki-laki, maka menggunakan huwa. Kalau perempuan menggunakan hiya, artinya dia perempuan. Tulisannya ha di kasroh, bacanya hi, kemudian ditambah ya fathah, bacanya ya, hiya. Oke? Bisa ya? Sekarang kita akan belajar mengungkapkan anggota keluarga, tapi yang ada tambahannya ku, pamanku, bibiku, begitu ya. Coba perhatikan. Di sini ada jaddi, artinya kakekku. Kalau jadun kakek, kalau jati kakekku. Berikutnya di sini ada jaddati. Nah, kalau jaddatun nenek, jaddati ditambah ya mati menjadi nenekku. Begitu ya. Lanjut. Di sini ada lagi bahasa Arabnya abi. Artinya ayahku atau bapakku. Kalau abun saja artinya bapak. Kemudian ada ummi. Nah, ummi artinya ibuku. Jadi kalau ada kuku-kukunya itu semuanya ditambah ya. Oke ya? Lanjut. Di sini ada ammi, pamanku. Kalau paman saja ammun. Kemudian pasangannya ammi jadi ammati, bibi. Kalau bibi saja ammatun, ammatun bibi. Kalau ammati bibiku, begitu. Bisa ya? Berikutnya di sini ada akhil kabiru, saudara laki-laki atau kakak laki-laki. Bahasa Arabnya akhil kabiru, kakak laki-lakiku. Nah, begitu. Kalau yang ini ukhtil kabirotu. Jadi tinggal ditambah ya aja. Akhun jadinya ahi, ukhtun jadinya ukhti, begitu. Kakak perempuanku. Kemudian kalau yang ini ada akhis sohiru, adik laki-lakiku. Akhis sohiru, adik laki-lakiku. Kalau ukhtis sohirotu, adik perempuanku. Bisa ya? Jadi seperti tabel yang kemarin, tabel anggota keluarga hanya ditambah dengan ya mati saja. Dan huruf sebelumnya dibaca kasroh. Misalkan akhun jadinya akhi, ukhtun jadinya ukhti, begitu. Paham ya? Kita lanjut. Di sini ada binti. Nah, kalau kemarin bintun, anak perempuan. Kalau anak perempuanku jadinya binti. Sedangkan yang ini menjadi ibni. Kalau anak laki-lakiku ibnun, kalau anak laki-lakiku jadinya ibni. Anak laki-laki saja ibnun, anak laki-lakiku ibni. Begitu ya. Jadi semua hanya ditambah ya mati. Faham ya? Nah, sekarang tugas kalian silakan membuat kalimat tanya jawab seperti contoh di atas tadi dengan kata kunci yang sudah tersedia ini. Nomor 1 ada yang sebelah kanan sendiri, abun, ahmadu, dan falahun. Berikutnya yang kedua ada akhun, ihsan, mudarrisun. Kemudian yang ketiga ada ukhtun, halimah, dan tobibah. Dan yang terakhir ada ummun, Fatimah, dan muallimatun. Kalian sesuaikan. Kalau abun jadinya abi, begitu. Akhun jadinya gimana? Kalau ukhtun jadinya gimana? Ummun juga jadinya gimana? Kemudian kalau bertanya laki-laki itu menggunakan hadza. Dan kata gantinya menggunakan huwa.
Kalau perempuan menggunakan hadhihi. Man hadhihi, begitu. Hadhihi titik. Begitu ya. Kemudian kata gantinya menggunakan hiya untuk yang perempuan. Bisa ya, hanya 4 soal. Menulis pertanyaan dan jawaban seperti contoh. Harus teliti mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Kalau laki-laki berarti menggunakan hadza dan huwa. Kalau perempuan berarti menggunakan hadhihi dan hiya, begitu. Mungkin materi hari ini cukup sekian. Tugas ini silakan dikerjakan di buku bahasa Arab dan dikumpulkan ke Bu Nikmah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, selamat belajar dan mengerjakan.